Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Atmajayani, SPD MSc. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya aktif mengajar pada institusi pendidikan ini mulai dari tahun 2016 sampai saat ini. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu pada program studi Teknik Sipil adalah Statistika dan Probabilitas, Ilmu Pengetahuan Lingkungan, dan Fisika Teknik. Berikut akan dijelaskan deskripsi mata kuliah, subcapaian pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian akhir mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan. Ilmu Pengetahuan Lingkungan adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS yang dikeluarkan pada semester genap. Deskripsi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan adalah memberikan pengetahuan tentang lingkungan, permasalahan dan upaya pengelolaannya, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan adalah mahasiswa mampu menguraikan berbagai permasalahan lingkungan, sumber daya alam, dan prosedur penyusunan analisis dampak lingkungan guna menunjang pembangunan berkelanjutan dengan penuh tanggung jawab. Metode yang dipergunakan pada perkuliahan ini adalah interaktif, partisipatif, dan problem solving, di mana mahasiswa dituntut untuk berperan serta aktif dalam sebuah kegiatan forum, kemudian dituntut untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Adapun beberapa indikator penilaian mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan, yaitu 20% kehadiran, 20% partisipasi aktif, 20% tugas mandiri atau kelompok, 20% untuk UTS, dan 20% untuk UAS. Berikut akan disajikan video pembelajaran perkuliahan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan mulai ya. Jadi kita akan meneruskan materi kita tentang ilmu pengetahuan lingkungan, dan kebetulan kali ini kita kan sudah di pertemuan ke-5 ya. Terus kemudian nanti apa yang akan kita pelajari di sini, yang akan kita pelajari nanti di sini adalah tentang permasalahan pencemaran. Terus kemudian nanti bagaimana permasalahan pencemaran itu nanti bisa kita selesaikan. Jadi artinya nanti kita bisa mencermati sumber-sumber dari pencemaran, terus kemudian nanti bagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi, terus kemudian nanti bagaimana dalam mengatasi persoalan tersebut. Jadi subcapaian mata kuliah kita adalah ini ya, mahasiswa mampu menguraikan permasalahan pencemaran lingkungan dengan runtut dan baik. Nah, terus kemudian hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada yang tidak masuk? Ya, oke. Ini ketua kelasnya sudah ada Revido, terus kemudian ada Musafau yang ada di screen sini, kemudian ada Mei, kemudian ada Amanda. Oke, terima kasih. Terus kemudian ini, kita kembali lagi ke materi ya. Jika kalian nanti ingin membaca lebih lanjut tentang materi ini, yaitu materi tentang permasalahan pencemaran lingkungan, ada beberapa yang bisa kalian baca nanti. Punyanya Indaryani tahun 2020, pengantar lingkungan cetakan pertama, kemudian ada bukunya Keraf Asoni, terus kemudian ada bukunya Michelle Rogers, kemudian ada bukunya Wiryono. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan versi hard file-nya, terus kemudian juga versi soft file-nya. Oke ya, kita lanjutkan di sini. Nah, kita bisa lihat di sana. Ada beberapa gambar yang saya tampilkan di sana. Ini gambar apa di sini? Yang tampaknya pencemaran ya. Tahunya itu pencemaran dari mana, Revido? Oke. Jadi yang kelihatan banget di sana adalah adanya limbah ya di sana ya. Kalau Musafau, kamu sepakat ini? Di sana itu merupakan pencemaran atau mungkin ada hal lain yang tampak dari sana? Pencemaran, Bu. Sepakat ya. Jadi memang
sudah tampak nyata, terpampang nyata di sana memang terjadi yang namanya pencemaran. Terus kemudian kalau misalkan mau saya kembangkan lagi, pencemaran yang terjadi di sana itu pencemaran apa? Pencemaran apa ini? Pencemaran air. Pencemaran air. Terus kemudian kalau ini pencemaran air, kemudian yang di samping juga air, berarti sama di sana ya. Nah, kalau yang digambar ini berarti zat pencemar yang paling dominan itu adalah berupa apa? Silakan. Mungkin dari sampah plastik. Dari sampah plastik. Terus, kalau yang pertama ini tadi sumber pencemarnya itu adalah dari pemukiman, dari rumah warga. Kalau yang sebelah sini adalah dari industri. Oke. Kita sekarang coba ke sini. Kalau misalkan mau kita lihat lagi secara definisi, pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga dia nanti bisa merubah tatanan lingkungan. Ya, sehingga kualitas lingkungan nanti dia bisa turun pada suatu tingkatan tertentu yang otomatis ya lingkungan tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana dengan peruntukannya tanah. Dari gambar 1, 2, 3 ini yang paling sering kalian temui yang mana ini? Yang ditemui itu yang air dan pencemaran udara. Kalau yang tanah itu jarang. Masih jarang terjadi. Terus kemudian gini, kalau misalkan mau kita lihat ya, jadi artinya seberapa sering pencemaran itu muncul antara 1, 2, 3 ini yang paling sering terjadi di mana ini? Di lingkungan kita ini. Kebetulan kita di Blitar ya, kebetulan kita di Blitar. Nah, kalau untuk di Blitar ini fenomena yang sering kaitannya dengan pencemaran itu adalah yang mana? Kayaknya air, Bu. Betul, ya air ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari segi wilayah kan memang Blitar sendiri kan bukan merupakan kawasan industri. Jadi artinya industri-industri skala menengah sampai besar kita kan masih sedikit. Kalaupun ada mungkin di beberapa wilayah saja atau di beberapa kawasan saja. Dan terus kemudian kalau misalkan kita lihat pencemaran udara ketika wilayah kita kan yang kita sorot di perkotaan ya. Kalau untuk di wilayah perkotaan kan masih belum terlalu tinggi. Karena apa? Dari segi populasi manusianya kan juga masih belum begitu besar. Nah, terus kemudian kalau untuk yang pencemaran tanah, kalau untuk yang di wilayah kita, kalian pernah melihatnya apa enggak ini? Di area kita, Blitar ya ini ya, kabupaten atau Belum. kota? Masih belum pernah? Masih belum pernah ya? Kalau misalkan gini, kalian pernah jalan-jalan di daerah area Brantas? Sudah saya kira ya, Kalau misalkan kalian lihat di sana sebenarnya kan juga ada beberapa kerusakan yang terjadi di sekitar daerah aliran sungai di sana. Karena kan dulu kalanya daerah Brantas kan merupakan daerah yang merupakan sumber penggalian pasir itu ya. Jadi di sana banyak sekali masyarakat atau mungkin para pelaku industri yang mengeksploitasi. Jadi masyarakat akhirnya tidak bisa mempergunakan lahan-lahan pertanian yang ada di kawasan aliran sungai. Nah, karena itu tadi, karena ada tumpukan material dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita geser lagi. Kalau untuk pencemaran air di sana ada yang namanya zat pencemar, ya, ada yang namanya zat pencemar atau polutan. Terus kemudian kalau misalkan mau dikategorisasi lagi, polutan berarti di sana ya mulai dari sampah atau padatan ya, kemudian ada cairan atau limbah, terus kemudian ada mungkin dari logam berbahaya. Nah, ini yang cukup membahayakan yang ini. Jika di sana nanti limbahnya itu mengandung zat kimia beracun. Dari kalian yang ada di sini mungkin ini pernah mengamati sebuah kasus yang cukup spektakuler untuk pencemaran air. Mungkin dari kalian ada yang ingat kasus Minamata. Nah, oke.
Jadi kalau misalkan kasus Minamata itu sebenarnya kan juga pencemaran air yang disebabkan karena apa? Limbah buangan, ya, limbah buangannya di sana mengandung logam berat. Yang terjadi di sana masyarakat yang letaknya di sekitar badan air yang sudah terkontaminasi limbah tersebut, akhirnya banyak yang keracunan kemudian meninggal. Rumah tangga ini ya. Terus kemudian kalau misalkan polutannya di sana bakteri, bakteri ini nanti bisa didapatkan dari mana? Ya macam-macam juga. Di rumah tangga misalkan ketika MCK-nya nanti bermuaranya ke sungai, berarti nanti otomatis ada yang namanya bakteri apa? Escherichia coli ya. Jadi indikator pertama untuk pencemaran air itu biasanya bisa dilihat dari E. coli, terus kemudian nanti ada bakteri Shigella dysentery, ini kan yang menyebabkan penyakit perut ya, yang ada di sini kan semuanya kan yang menyebabkan gangguan-gangguan pencernaan ini di sini. Kebetulan ya di sebelah kanan di sini juga terjadi kasus apa pencemaran air ya. Pencemaran air di sana kebetulan dari minyak yang tumpah. Nah, akhirnya seperti ini. Banyak biota air yang mati. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melihat, jadi di sana ada aktivitas penebangan hutan atau biasanya disebut dengan illegal logging. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, illegal logging itu sebenarnya masuk ke dalam apa ini? Apa iya dia itu bisa menyebabkan pencemaran? Udara juga bisa, Udara Bu. juga bisa, Bu. Ya, gimana? Gimana, Mas? Pencemaran udara juga bisa. Udara juga bisa. Terus apalagi? Sudah, itu 2 aja. Nah, saya tertariknya yang sudah disampaikan tadi. Kenapa kok bisa menyebabkan terjadi pencemaran udara di sana? Argumennya bagaimana ini, Mas? Kok bisa terjadi pencemaran udara? Itu kan pohon kan penghasil O2, Bu. Jadi yang kamu sasar di sana adalah karena pohon di sana merupakan sumber penghasil O2, gitu ya. Kalau misalkan di sana pohonnya itu sudah tidak ada, berarti otomatis kita sudah kehilangan nih ya. Kita sudah kehilangan sumber penghasil O2. Nah, terus kemudian kalau untuk pencemaran tanah oke, masuk pencemaran air. Kalau air sebenarnya pohon ya atau tanaman ini sebenarnya kan merupakan satu siklus yang tidak bisa terlepaskan dari siklus hidrologi kan ya. Karena kan kantong-kantong air di sana kan posisinya di sini ya. Jadi artinya di area-area yang banyak ditumbuhi pepohonan di sana. Jadi kalau misalkan kita ngomong pohon ternyata memang lebih banyak. Jadi artinya ada banyak hal yang berkaitan dengan aspek air, kemudian tanah dan udara. Kalau misalkan kita di sini, ini hampir sama dengan yang tadi ya di awal ya. Jadi ada pencemaran air, akhirnya di sana banyak biota yang mati, kemudian aspek lain yang timbul adalah naiknya temperatur air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Ya. Terus kemudian kita lihat ke sini, pencemaran secara kimia, kemudian ada pencemaran secara biologi. Nah, ini yang bahaya. Kalau misalkan ada zat pencemar masuk ke air, otomatis dia akan menyebabkan orang yang bermukim di sekitar sana nanti bisa mendapatkan resiko mulai dari terjangkitnya penyakit atau bahkan kematian ya. Atau mungkin bisa mengakibatkan yang namanya apa? Kecacatan secara genetik ya. Kalau misalkan di sana zat pencemarnya itu adalah logam berat. Nah, kalau misalkan pencemaran secara biologi ini di sana akan timbul penyakit pencernaan, terus kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ini lagi, kalau di area perairan mungkin kalian juga sering ini melihat seperti ini. Jadi tumbuhnya ganggang ya dalam jumlah yang sangat luar biasa. Atau dengan kata lain istilah biologinya adalah terjadi yang namanya
eutrofifikasi, peningkatan populasi jumlah alga atau ganggang ya, sehingga menyebabkan turunnya kandungan oksigen dalam air. Ini. Terus kemudian upaya-upaya yang bisa dilakukan supaya bisa meminimalisir ya pencemaran air ya, mulai dari pembangunan septic tank, kemudian penggunaan air secara benar, secara baik, terus kemudian mungkin ada pembangunan biopori, kemudian sumur resapan. Nah, mungkin di sini saya menekankan di aspek sini ya, jadi saya kaitkan dengan disiplin keilmuan kalian, karena kalian nanti kan sarjana teknik ya, teknik sipil, kalian nanti ke depan pasti menjadi seorang perencana. Nah, ketika kalian merencanakan entah itu nanti gedung, entah itu rumah hunian, ya harapannya nanti kalian bisa mengkonsep sebuah gedung atau ruang tempat hunian yang ramah lingkungan ya, yang pastinya nanti bisa mereduksi resiko-resiko terjadinya pencemaran itu tadi. Terus kemudian kalau dari pemerintah sebenarnya ada nggak sih upaya untuk menanggulangi atau mungkin meminimalisir terjadinya pencemaran? Upaya pemerintah sebenarnya di sana ada yang dilakukan. Jadi adanya AMDAL ya atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, terus kemudian pencemaran tanah ini bisa kita temui di mana ini Jawa Timur ini? Jawa Timur kita sudah nggak asing lagi dengan apa Mas? Apa? Iya, betul. Lumpur Lapindo. Nah, terus kemudian sampai saat ini sudah ada nggak ini penanganan tentang ini? Belum ya? Nah, belum. Gini, yang terjadi sebenarnya di sana lumpur ini kan dari dalam perut bumi ya, dari dalam perut bumi. Kalau misalkan yang selama ini terjadi kan posisinya kan terus dibendung terus seperti itu ya. Nah, kalau dari pemikiran kalian, kira-kira ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan supaya dia itu mungkin bisa termanfaatkan? Ada nggak? Bisa digunakan untuk apa Mas ini? Oke, jadi bahan campuran. Jadi artinya ini ke bahan-bahan material untuk ini ya, pembangunan gitu maksudnya? Iya. Oh. Nah, mungkin itu juga bisa digarap atau bisa dikaji. Maksudnya jika memang ke depan terbukti bisa dipergunakan, ini kan juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi kan ya. Oke, terus kemudian pencemaran tanah, upaya penanggulangannya di sana bisa dengan konservasi tanah atau remediasi tanah, penambahan zat kapur dan penanaman. Oh ya, jadi kalau misalkan ternyata kandungan di dalam tanah, jadi kalau misalkan tanah sebenarnya dia kan juga terkategorisasi ya. Jadi ada tanah yang posisinya itu produktif dan tidak produktif. Kalau misalkan untuk yang produktif saya kira nggak ada masalah, tapi untuk yang non produktif berarti kan harus ada sebuah upaya supaya dia nanti bisa digunakan masyarakat. Nah, salah satunya ini, jadi penanaman tanaman kacang-kacangan. Karena apa? Karena di sana ternyata terbukti dengan dengan produksi tanaman kacang-kacangan, maka suplai zat hara atau suplai nitrogen bisa bertambah. Jadi memang ini sudah benar-benar terbukti ini. Jadi kalau misalkan selain kita nanti mengolah tanah dengan menanam ini dalam prosentase yang besar atau jumlah yang banyak, insya Allah juga bisa menyuburkan tanah. Terus kemudian ada reboisasi atau penghijauan, terus kemudian biopori, kemudian ada sumur resapan, dan seterusnya. Siapa ini? Awang mungkin, bisa Wang, kamu kasih sebuah penjelasan ini. Kenapa kok dengan adanya sumur resapan merupakan salah satu upaya penanggulangan? Hubungannya di mana? Mungkin bisa terjadi faktornya, salah satunya adalah berlebihnya kadar air dalam tanah. Jadi mungkin perlu
buat sumur resapan, mungkin gitu. Kaitannya dengan tanah, Iya. karena Kan mungkin sebab dari tanah itu tidak produktif, mungkin karena terlalu banyak kadar airnya, jadi mungkin harus dibuat sumur resapan. Oke, ya. Terus dari ini, Musafau mungkin ada tambahan argumen lain, Musafau? Mungkin untuk menyaring zat-zat kimia agar tidak terserap ke bawah. Oke, ya. Jadi dua-duanya masuk ya, masih relevan ya dengan apa namanya, dengan alasan kenapa dia kok merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi pencemaran tanah itu. Oke, kita lanjut. Kalau untuk yang pencemaran udara, sumbernya mulai dari emisi, kemudian ada polutan, kemudian dampaknya penurunan kualitas udara jelas, kemudian potensi menimbulkan penyakit pernafasan, kemudian udara menjadi kotor, penuh dengan zat pencemar, jelas ini ya. Mulai dari item 1 sampai 4 untuk upaya penanggulangannya bisa dipahami. Meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Nah, ini yang susah nih. Meminimalisir penggunaan kendaraan bermotor. Padahal yang terjadi sekarang seakan-akan semuanya tidak luput dari ini ya. Jadi mobilitas masyarakat itu secara umum menggunakan kendaraan bermotor. Ya. Ada nggak sih kalian tips supaya apa ya? Supaya ini minim penggunaannya? Oke, ya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif memang, dan itu memang lazim terjadi di kota-kota yang maju memang seperti itu ya. Jadi penggunaan kendaraan massal ya, kereta api, terus kemudian ada bis kota seperti itu. Kalau misalkan di apa namanya di Surabaya mungkin kalian juga sudah pernah ngerti ini. Jadi artinya boleh masyarakat menggunakan kendaraan umum itu tanpa membayar, tapi mereka harus membayarnya dengan apa? Bukan dengan uang, tapi dengan sampah. Dengan sampah. Jadi di sana ada apa namanya sampah-sampah plastik seperti itu dalam jumlah tertentu ya, terus kemudian nanti diserahkan, terus kemudian mereka bisa naik kendaraan umum tersebut. Terus kemudian kalau misalkan kalian melihat di negara-negara maju seperti Jepang misalkan ya, kalian bisa lihat di sana untuk jalur pejalan kaki ya, atau lazim disebut dengan apa? Jalur pedestrian ya, kalau di sini ya. Jadi memang termanfaatkan secara maksimal. Jadi memang apa budaya orang-orang di sana memang bagus. Ya, jadi memang di awal itu sudah ditanamkan ketika apa namanya ketika kita bisa mempergunakan semaksimal mungkin istilahnya daya upaya kita ya untuk berjalan kaki itu juga membawa imbas yang baik untuk kesehatan, dan itu mereka jalankan itu. Terus kemudian di mana orang pergi ke kantor dengan membawa sepeda apa itu namanya, sepeda pancal ya. Nah, terus kemudian nanti apa namanya setelah turun dari kereta, kemudian nanti kalau masih harus ke kantor dengan jarak yang cukup, maka nanti juga ada tempat untuk menaruh sepeda di sana sampai di kantor. Jadi kantor isinya di sana bukan tempat parkir mobil, tapi tempat parkir sepeda pancal. Jadi memang benar di sana terjadi. Pengawasan yang ketat terhadap pabrik dalam aspek pengelolaan limbah, ya. Kemudian memberikan sanksi kepada pihak atau perusahaan atau pabrik ya yang secara nyata terbukti tidak melakukan upaya pengelolaan limbah. Oke, ini pencemaran udara. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi ya, pencemaran air, tanah, udara, kalian bisa mengangkat lebih mendalam nanti lewat penugasan. Jadi di sini nanti saya akan memberikan tugas akhir ini. Ya, tugasnya di sana adalah kalian mengangkat sebuah kasus yang terjadi ya, itu entah itu di wilayah kalian atau entah itu di wilayah lain,
ya, terus kemudian bagaimana penanganannya, atau mungkin kalau misalkan belum sampai pada tahap penanganan, kalian bisa memberikan sebuah alternatif solusi pemecahan masalah tersebut. Nah, untuk mengerjakan tugas ini sifatnya adalah kelompok, jadi nanti kalian bisa mengerjakan dengan 3 anggota kalian yang lain, jadi pembagiannya sama dengan apa namanya, penugasan yang lalu. Jadi kan ada 3 orang dalam satu kelompok, nanti kalian di sana bisa bekerja sama, menentukan topik masalah yang mau diangkat, terus kemudian nanti kalian susun menjadi sebuah makalah yang harapannya di sana ada alternatif solusi yang diberikan, terus kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.